Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan yang pertama yaitu ulumul Quran. Ulumul Quran itu ibaratkan peta atau panduan penggunaan. Kalau kita beli barang elektronik pasti bukunya pasti ada manualnya kan. Nah, ilmu itu menjelaskan bagaimana cara membaca, memahami dan menafsirkan Al-Quran supaya tidak salah kaprah. Tanpa ilmu ini kita ibarat membaca buku tapi tidak tahu aturan. Jadi tidak mudah salah paham. Yang kedua ada kesempurnaan dalam Al-Quran. Bayangkan sebuah buku panduan hidup yang isinya lengkap banget dari A sampai Z. Tidak ada yang salah ketik, bahasanya yang paling indah. Isinya berlaku selamanya sampai kiamat, itulah Al-Quran. Kesempurnaannya ada di mana-mana, baik dari sisi ilmu, hukum maupun nilai-nilai yang tidak akan pernah kadaluarsa meski zaman telah berubah-ubah. Yang ketiga ada konsep pendidikan dalam Quran. Pendidikan di Al-Quran itu tidak cuma buat pinter ngitung dan atau pinter bahasa doang, tetapi pendidikan yang utuh. Artinya otaknya dicerdaskan tapi hatinya juga dibersihkan. Tujuannya bukan cuma biar jadi orang sukses secara materi, tetapi jadi orang yang berguna, berakhlak mulia dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Ini ibarat menyusun puzzle. Satu ayat saja kadang maknanya belum lengkap. Makanya kita harus hubungkan dengan ayat lain atau hadis supaya gambarannya menjadi lebih jelas. Jangan ambil potongan ayat saja, tapi lihat keseluruhannya supaya tidak salah kaprah juga. Yang kelima ada fungsi perumpamaan dalam Al-Quran. Allah tahu kita manusia biasa, ada hal yang sulit dibayangkan, kayak surga, neraka atau siksa kubur. Makanya Allah pakai ibarat atau perumpamaan yang dekat dengan kehidupan kita. Misalnya diibaratkan seperti pohon yang baik atau pohon yang kecil. Jadi kita bisa bayangkan dan mengerti maksudnya dengan mudah. Yang keenam ada cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ibarat latar belakang atau latar belakang cerita. Kalau kita nonton film kita harus tahu ceritanya dari mana supaya kita ngerti aturannya, alurnya. Begitu juga ayat Al-Quran. Kita harus tahu kejadian apa yang sedang terjadi saat ayat itu turun. Siapa yang menjadi objeknya, supaya kita paham apa yang dimaksud oleh tujuan tersebut. Yang ketujuh ada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran posisinya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau hukum yang tertinggi. Kalau ada masalah atau pertanyaan hidup, kita lihat dulu jawabannya dari Al-Quran. Sebelum lihat yang lain, semua aturan hidup ini seperti cara sholat, seperti cara jual beli, cara berkeluarga dan semuanya berpatokan dari Al-Quran. Yang kedelapan ada peran asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Perannya sangat penting sebagai kunci pembuka makna. Kalau kita tidak tahu sebab turunnya ayat, kita bisa salah menafsirkan. Misalnya ayat itu turunnya cuma buat kejadian dulu, tapi kita berlaku buat semua orang. Nah, asbabun nuzul yang membantu kita membedakan mana yang khusus atau mana yang umum. Yang kesembilan ada ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap variasi makna. Al-Quran itu indah banget. Cara bacanya bisa beda-beda, tapi semuanya benar. Perbedaan bacaan ini kadang bikin
maknanya juga sedikit beda tapi saling melengkapi, bukan malah saling tidak melengkapi. Ibarat satu kalimat bisa punya dua arti yang sama-sama bagus dan benar. Itu menunjukkan kekayaan ilmu ada di dalam Al-Quran. Tiga. Baiklah, yang selanjutnya kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemukjizatan itu bukti nyata kalau Al-Quran itu pernah diturunkan. Ini benar-benar firman Allah. Allah menantang manusia untuk membuat yang mirip, tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa sampai ke titik ini, maupun isinya yang membahas ilmu pengetahuan yang baru terbukti dari ribuan tahun kemudian. Yang selanjutnya ada makna jihad dalam Al-Quran. Banyak yang salah sangka jihad bukan cuma perang, maknanya luas banget, yaitu bersungguh-sungguh. Jihad bisa berarti berjuang melawan rasa malas, melawan hawa nafsu jahat, berjuang mencari nafkah yang halal, atau membela kebenaran. Perang itu cuma bagian kecil dan dilakukan kalau terpaksa saja. Yang selanjutnya ada peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran sejak dini. Keluarga itu ibarat sekolah pertama. Kalau dari kecil sudah dibiasakan dengar dan baca Al-Quran, nanti besarnya pasti akan menjadi kebiasaan yang cinta dengan Al-Quran. Kalau dasarnya sudah kuat, anak tidak akan mudah terbawa arus negatif. Dan di luar jadi tugas orang tua yang sangat besar. Menanamkan dari sejak dini adalah bentuk peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah etika lingkungan dalam Al-Quran. Manusia itu diangkat untuk menjadi pemimpin di bumi, bukan menjadi perusak. Al-Quran melarang kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon seenaknya, atau merusak alam. Kita diperintahkan untuk menjaga bumi supaya tetap sehat dan nyaman ditinggali, karena alam juga punya hak untuk dijaga. Yang selanjutnya ada kajian Al-Quran tengah disrupsi digital. Sekarang zaman internet, informasi cepat tapi banyak yang hoax. Nah, kita harus pintar-pintar menyaring informasi, jangan sampai pemahaman itu menjadi kita rusak, atau agama kita ini jadi instan dan kacau cuma karena baca status atau video yang pendek. Kita harus tetap belajar dengan cara yang benar dan dari sumber yang terpercaya seperti hadis, Al-Quran. Yang selanjutnya ada pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Pintar itu penting. Akhlak itu nomor 1. Al-Quran diturunkan salah satunya buat menyempurnakan akhlak manusia yang tidak sempurna. Orang yang pintar tapi sombong dan jahat itu bahaya. Tapi orang yang berakhlak akan membawa manfaat bagi semua orang. Jadi tujuan utama belajar Al-Quran adalah jadi yang baik, budi pekertinya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? 3. Baiklah, saya ingin bertanya. Pertanyaannya, mengapa ulumul Quran dianggap sebagai kunci agar seseorang tidak salah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran? Dampaknya jika ilmu ini diabaikan. 3. Bila saya akan bertanya, bagaimana konsep pendidikan dalam Al-Quran berbeda dengan sistem pendidikan modern saat ini? 3. Saya juga akan bertanya, kenapa asbabun nuzul sangat krusial dalam menentukan hukum suatu ayat. Bisakah sebuah ayat yang turun karena sebab khusus ditetapkan secara umum? Jelaskan.